teman-temanku semuanya, jangan lupa subscribe channelnya Dedi Santana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Dedi Santana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pemirsa semuanya, pada malam hari ini untuk melanjutkan dari perjalanan kita setelah dari makam Mbah Gitik tadi, kita berada di ujung dari sejarah yang memang benar-benar mengukir akan sebuah kota yang sangat kita cintai, yaitu Banyuwangi. Yaitu di sini ada petilasan dari Prabu Tawang Alun, dan inilah hanya sebatas seperti inilah yang bisa kita suwani untuk kali ini. Jadi walaupun dengan tempat yang sesederhana seperti ini, tapi rasa kebanggaan kita terhadap beliau yang sudah membuat kisah, mengukir sejarah yang ada di Banyuwangi sangat luar biasa seperti ini, didasari dari lelaku para leluhur, salah satunya yaitu di petilasan Prabu Tawang Alun. Dan alhamdulillah mungkin ini juga kali pertama bagi pemirsa semuanya bisa mengetahui letak titik dari petilasan Prabu Tawang Alun, dan mungkin bisa dijelaskan sama beliaunya yang berkaitan langsung akan menjadi juru kunci dari Mbah Gitik, mungkin juga jadi juru kunci di petilasan Prabu Tawang Alun yang berada di tempat ini. Jadi mungkin penjelasan pada malam hari ini kita buka dengan adanya selain rasa hormat kita buka dengan adanya Fatihah, dan untuk seterusnya kita juga bisa mengulik akan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi pada petilasan Prabu Tawang Alun yang ada di sini. Sehingga rasa hormat kita buka dengan Fatihah, kita khususkan terhadap Prabu Tawang Alun. Bisyafaati waridallahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita tanya langsung terhadap beliaunya. Nggih. Untuk menindaklanjuti. Terus kersane
halayak umum niku bisa mengetahui sebenarnya niki letak titik dugi petilasan Prabu Tawangalun bagi para lelaku-lelaku ataupun pemirsa yang memang ada hobi untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu yang kaitannya kepingin napak tilas akan sejarah dari Prabu Tawangalun. Mungkin dengan sangat hormat kula nyuwun dumateng panjenengan, di mana sih letak niki desa niki, terus pemakamannya itu seperti apa, diawali dari jalan mana sampai kita itu bisa menuju ke satu lokasi niki. Yang ini kan petilasan Prabu Tawangalun. Nah, ini kan yang belah barat sana kan, Nggih. itu kan Mbah Gite kan menuju ke timur Prabu Tawangalun. Nggih. Nah, ke selatan langsung menuju ke sendangnya. Oh gitu. Ya, di Nggih. sebelah selatan ini, barat lah. Nggih. Nah, ini kalau tumpengan satu suro, nah ininya terakhirnya akhirnya di sini Oh, ini kalau memang ada Nah. ada ritual tahunan. tahunan itu tumpeng Nah, sewu itu. maksudnya gini, Gimana? untuk titik dari lokasi ini berada di desa mana Oh, ataupun RT iya, RW-nya iya. berapa, dan mungkin bisa jenengan jelaskan nanti supaya bisa didengar oleh para Iya, pemirsa iya. di rumah. Ini di Desa Gedawung. Desa Gedawung. Desa Gedawung. Masih ke Desa Nah, Gedawung. Desa Kecamatan Gedawung, Kecamatan Celuring. Celuring. Oh, kalau desanya Seraten ini. Oh, di sini. Dukuhnya Dusunnya Gedawung. Oh, Ini. gitu. Iya. Berarti dari makam Mbah Gitik itu tadi tidak jauh nih. Ya, nggak Kita jauh, ikuti mungkin. jalur Iya, iya. Ke Ah, timur terus timur kurang lebih 1 kilo lah 1 kilo. Nah. dari Mbah Gite itu. Seperti itulah. Jadi penjelasannya, kalau jenengan semua ataupun para pemirsa yang ada di rumah, kalau pengen jenengan sowan di sini bisa langsung ke sini. Kalau memang tidak mengetahui, bisa langsung jenengan tanyakan sama beliau, dan letak lokasi rumahnya beliau tidak jauh dari makamnya Mbah Gitik itu tadi. Iya. Mas Yana. Jadi insya Allah seperti itu, sehingga pada malam hari ini yang sangat indah ini kita bisa sowan ngarsa dalem wonten teng petilasan Prabu Tawangalun, dan semoga dengan adanya acara yang sangat sederhana ini kita bisa menjadi sebuah titik kunci untuk membuka hal-hal yang baru yang kaitannya untuk edukasi dari anak cucu beliau yang ada di Banyuwangi khususnya seperti itu, sehingga mungkin juga para teman-teman ataupun para lelaku yang ada di luar Banyuwangi kalau sangat penasaran dengan kisah dan ceritanya Prabu Tawangalun, monggo dibuka saja di Google seperti apa di dalamnya. Kalau memang jenengan itu sangat terkesima dengan kisah-kisah beliau, disinilah letak petilasannya. Monggo kalau mau pinarak di sini bisa dibantu sama Om siapa Diren. namanya, Om Diren tadi. Sehingga dalam kesempatan yang sangat bahagia seperti ini, kita tetap menaruh rasa hormat kita terhadap roh leluhur, para sejarah, sehingga kita awali Mas. Semoga Banyuwangi ini yang memang benar-benar kita utamakan, kita doa semoga tansah dijauhkan dari pandemi terutama, supaya kegiatan ekonomi kita, kegiatan pekerjaan kita bisa kembali lancar seperti semula kan gitu. Dan insya Allah mungkin dengan adanya petilasan-petilasan seperti ini, kita tetap naruh hormat kita itu seperti naruh rasa hormat kita terhadap sesepuh ataupun orang tua kita. Dan terus mungkin gini Mas Inge, yang pasti tempat-tempat seperti ini kan tidak jauh dengan adanya kisah-kisah yang berkaitan dan keterkaitannya dengan hal-hal mistis. Ya, ya. Dan mungkin pemirsa juga ada sifat dan rasa penasaran dan yang bisa didengarkan dari kisah dari penduduk sekitar yang diwakili oleh jenengan, mungkin bisa jenengan ceritakan. Iya. Kalau di Mbah Gitik tadi ada kisah di mana di saat mau diadakan tumpeng sewu itu tadi, terus ada hujan itu tadi. Terus kalau di sini ini ya sama juga lah sama kayak ya? gitu, iya, hujan semua. Itu Gitu. waktu pertama tumpeng sewu Mm-mm. gelap semua ini. Hujan berat. Mungkin kurang lebih 20 menit. Iya. Mungkin dari situlah
Jadi para leluhur ini merasa bangga, aku ternyata sih diupeni karo butuku. Mungkin seperti itu. Tapi gimana Gus untuk positif ya? kalau energinya, kalau apa ya istilahnya manifestasi dari hal-hal yang ada di sekeliling, saya sangat merasakan sekali. Jadi kalau dari gambaran hal gaib, saya masih banyak melihat pasukan-pasukan kerajaan yang berduyun-duyun datang ke sini, bawa tombak, bawa itu, bawa apa saji dan bawa hal-hal yang kaitannya dengan keperluan dan kepentingan kerajaan masih ada di sini. Masih ada. Saya lihat. Apalagi, nah ini Mas yang menjadi catatan, karena Prabu Tawang Alun ini juga adalah seseorang yang memang diyakini beliau itu juga salah satu lelakon di Banyuwangi ini. Jika ada orang-orang yang kaitannya kepengen menjadi orang yang berpengaruh di Banyuwangi ini, mungkin bisa diawali dari sini dan bisa bertafakur di sini. Kalau memang jenengan itu diizinkan sama beliaunya, jangan kaget dan jangan takut. Pasti di sini akan mendapatkan satu hal, entah itu manifestasi dalam bentuk batu mustika ataupun pusaka. Dan hal itu sama halnya Prabu Tawang Alun ini memberikan tanda tangan dan setuju kalau jenengan itu menjadi seorang pemimpin di wilayah Banyuwangi, terutama seperti itu. Jadi Prabu Tawang Alun ini kalau gambaran saya Mas ya, bukan hanya bisa menguasai di area Banyuwangi, tapi kalau dilihat dari beliau-beliaunya yang ada manifestasi dalam bentuk ini. Jadi kalau di Banyuwangi khusus pasukan Banyuwangi itu ada gambaran dia pakai selendang, pakai ikat kepala dengan corak seperti ini, sampai ke daerah Kalibaru naik lagi komuter sampai dari Lumajang. Jadi beliau itu ada keterkaitan sampai ke sana. Dan insya Allah ini Prabu Tawang Alun kalau saya lihat beliau bukan orang yang biasa, beliau adalah orang luar biasa yang kaitannya selain daripada beliau itu adalah orang sakti, beliau juga memahami akan keilmuan ketatanegaraan. Jadi kalau saya lihat seperti itu, sehingga tidak salah kalau memang para pemimpin ataupun calon pemimpin yang mau sowan di sini untuk mendapatkan izin supaya bisa menjadi orang yang berpengaruh, salah satunya di area ataupun daerah Banyuwangi, baik setingkat kepala desa bahkan sampai bupati pun, monggo. Insya Allah di sini terbuka dan dibuka adanya, sehingga hal ini bukan kita itu kembalikan lagi ke hal yang klinik, enggak, naudzubillah, karena memang hal inilah yang kita utamakan. Kita itu sowan terhadap leluhur, enggak ada salahnya. Kita itu minta izin terhadap leluhur supaya apa? Dalam perjalanan kita itu menjadi seorang yang menjadi khalifah di bumi Banyuwangi ini bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Amit nun sewu. Banyak kisah dan kisah cerita dari pemimpin di Banyuwangi sekelas kepala desa dan lain sebagainya. Kalau nggak percaya dengan hal ini, banyak kisahnya. Sebelum mendapatkan bayaran, beliau itu meninggal dunia. Wallahu alam. Ataukah itu karena santet dan lain sebagainya, wallahu alam. Tapi setidaknya itu bisa menjadikan satu titik pelajaran kita, edukasi kita bersama. Kalau memang orang itu menghormati roh leluhur dalam perjalanan apapun, seperti halnya kita bisa lambangkan hal itu seperti cok bakal Mas. Cocok bakal dadi wong mulya tur dimulyakno. Kalau orang mulya Mas, koruptor itu mulia. Saya jelaskan tegas di sini, koruptor itu mulia daripada kita. Kita jalan masih pakai becak, kalau koruptor bisa bawa sedan, bawa ini, tapi dimuliakan entar dulu. Kalau dimuliakan sak susah-susahnya uang, tapi kalau dia itu mendapatkan satu predikat dimuliakan sama alam, dimanapun tempat dia akan bisa hidup, dimanapun tempat dia tetap punya saudara dan lain sebagainya. Sehingga kecenderungan sosial ataupun pola pikir sosial itu sangat kita utamakan, karena kita bisa mendapatkan hal itu, pelajaran itu dari beliau sampai ke Rasulullah SAW. Sehingga beliau itu menyebarkan agama, beliau itu menyebarkan kepercayaan dan keyakinannya bahwasanya aku pemimpinnya sampean penuh dengan kerendah hatian. Bukan berarti rendah itu iso diitek-itek seperti lambangnya macan Mas. Rendah bukan berarti tidak bisa ataupun tidak kuat, tapi rendah karena dia itu paham akan kapasitas dan kekuatan beliau. Sehingga kalau tinggi pun derajatnya, kukunya sudah keluar, wallahu alam, kan seperti itu. Sehingga
mungkin dari syafaat beliau yang ada di sini kita semua tansah mengharapkan ridho akan dari petilasan dari Prabu Tawangalun ini, yang kaitannya kita tendensikan hal ini menjadi sebuah landasan ibadah kita bersama. Intinya seperti itu. Oke teman-teman ya, saya juga penasaran yang ada di Oh iya, Iya. ya. Ini pemirsa, di belakang kita juga ada satu makam yang dimana makam ini juga dihormati di satu wilayah ataupun daerah ini. Asmani pun sinten sing di makam-makam ini? Mbah Darwi. Mbah Darwi ini adalah juga salah satu orang yang babat alas di sini juga. Nggih. Nah, itu. Jadi diletakkan di sini karena bentuk rasa hormat masyarakat, karena beliau juga ada gandeng ceweng, kalau ngarani orang sini gandeng ceweng kali petilasannya Prabu Tawangalun ini, sehingga dengan rasa hormat masyarakat Mbah Darwi ini ditaruh di sebelahnya petilasan Prabu Tawangalun, dan seperti itu insya Allah ini Mas. Dan selain daripada itu Mas, mungkin di sini saya mendengarkan kan ada aliran air di situ. Nah ini apa? Sungai apa? Ya sungai kecil. Berarti di sini tuh letaknya dekat dengan sungai Mas. Jadi sungai ini sebelah sudah sungai. Jadi gitu Mas, mungkin dari para pemimpin yang memang benar-benar menginginkan supaya langgeng akan kepemimpinan, monggo hormatilah roh leluhur ini supaya jenengan menjadi pemimpin ini juga bisa menjadi pemimpin yang luhur. Seperti itu. Untuk yang di sebelah sana katanya ada sendang Gus. Oh, ada sendang, berarti kita masih ada lagi perjalanan ya. Iya. Nah, kita Kalau mau sendang itu mungkin untuk kisahnya atau untuk hal-hal mistisnya, beliau apa yang pernah terjadi? Kalau di sana itu gini, katanya orang-orang itu yang sering ke sana itu tempat penyembunyian senjata. Di situ kan. Nah, makanya jadi senjata di situ masih utuh, nggak ada yang. Saya kan di sini kan sering ritual maksudnya, sering di situ, di sana, di Mbah Kitik, di Sendang itu kayak ada apa batunya segini Pak. Dibilangin itu kene lo lelek silole gone. Mungkin kita cek ke sana Gusan ya. Bisa. Sekaligus mungkin kita deteksi Gus gimana. Monggo Ya, nanti bisa mungkin juga. kita cuma mendeteksi di sana itu keberadaan goibnya itu ada atau gimana, tidaknya. Oke, siap. Oke. Jadi kalau menurut gambaran saya bagi juru kunci tadi, kalau sudah cerita di situ tempat menyembunyikan, bukan persembunyian ya, menyembunyikan senjata, karena bukan hanya disembunyikan. Kalau di sendang itu sekaligus untuk dicucikan, dicucikan dan disucikan, sehingga setiap kali keluar itu senjata keluar dari sendang itu udah bisa dikatakan hal itu udah siap perang. Karena hanya di lokasi ini, kalau menurut gambaran saya Mas ya, jadi hanya di lokasi ini yang dekat dengan adanya petilasan ini, kalau senjata sudah ditaruh situ itu udah senjata kelas wahid Mas. Beda dengan Banyuwangi pinggir sana. Kalau di Banyuwangi pinggir sana itu senjata bisa ditaruh di dalam pohon-pohon besar, entah ceritanya itu moksa ataupun ceritanya itu memang secara sengaja ditaruh di situ, itu tidak seberapa dibandingkan dengan energi dan kekuatan yang ada di dekat petilasan. Karena ini adalah penjagaan ring satu, kalau menurut saya seperti itu, sehingga keluarnya senjata dari sendang itu sama halnya setelah mandi pasukan itu memang harus benar-benar disuruh untuk perang. Jadi seperti itu, dan hal inilah nanti kita buktikan bareng di sana, kita bisa lihat bersama supaya hal itu bisa kita patut untuk kita pertimbangkan kalau kita itu berbuat sesuatu hal yang memang tidak diinginkan oleh para roh leluhur. Bisa seperti itu. Dan insya Allah mungkin di petilasan ini kita sudahi ya Mas, kita bisa lanjutkan ke lokasi berikutnya. Enggak.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril hadi wa miqdaril hadi wa miqdaril hadi. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'il biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syafa'at dari Allah Ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matur sangat panjenengan sampun rawuh wonten nggih. Bismillah.